Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung merespon persetujuan Hamas untuk membebaskan semua sandera Israel sesuai dengan proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Washington. Trump pun melayangkan ultimatum agar Israel berhenti membombardir jalur Gaza. Donald Trump menilai pernyataan Hamas adalah keinginan kelompok pejuang tersebut untuk melakukan perdamaian jangka panjang. Untuk itu, Trump menyerukan agar Israel berhenti membombardir Gaza dan para sandera bisa dibebaskan tanpa bahaya. Respons cepat Trump ini sendiri lantaran Donald Trump hanya memberikan tenggat pada Hamas hingga Minggu 5 Oktober 2025 agar menerima proposal gencatan senjata dan pertukaran sandera. Trump menyebut proposalnya ini sebagai kesempatan terakhir bagi pejuang Palestina. Hamas lantas menyetujui proposal gencatan senjata tersebut. Brigade Al-Qassam menuturkan bahwa pihaknya siap membebaskan semua sandera Israel baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Hamas juga menegaskan bahwa negosiasi gencatan senjata tersebut harus melibatkan rakyat Palestina. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir melabeli para aktivis yang ikut dalam perjalanan armada global Sumut Flotilla sebagai teroris. Dalam video yang beredar, umpatan ini bahkan disampaikan Ben-Gvir di hadapan para aktivis yang sedang ditawan. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam rekaman video, Ben-Gvir tampak berhadapan langsung dengan aktivis yang sedang ditahan oleh pasukan militer Israel. Rekaman tersebut menunjukkan para aktivis berada di lapangan di bawah tahanan Israel. Tak diungkapkan lebih jelas mengapa Ben-Gvir melabeli para aktivis yang membawa misi perdamaian dan kemanusiaan ini sebagai teroris. Seorang pejabat Israel sendiri mengonfirmasi bahwa Angkatan Laut telah menahan lebih dari 400 aktivis pro-Palestina yang berada di atas 41 kapal dalam armada bantuan ke jalur Gaza. Persiapan juga dilakukan untuk melakukan deportasi mereka ke negara asalnya. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan pada Kamis 2 Oktober kemarin, semua aktivis dalam keadaan sehat dan tidak ada satupun kapal atau perahu armada yang mencapai jalur Gaza. Steering Komite Global Sumut Flotilla sebelumnya juga merilis manifest relawan dan aktivis yang dibajak oleh Israel saat mencapai titik terdekat jalur Gaza. Sampai Kamis 2 Oktober, total 443 relawan dan aktivis dari 47 negara yang ditawan oleh Israel. Seluruh kapal dalam rombongan armada Sumut Flotilla juga dilaporkan ditahan pada Jumat 3 Oktober 2025. Kapal terjauh yang mencapai Gaza sebelum dibajak adalah Marinade yang pada akhirnya dikepung oleh pasukan Israel. Marinade berbendera Polandia yang dilaporkan memiliki 6 awak adalah kapal operasional terakhir yang tersisa dari Global Sumut Flotilla. Presiden Rusia Vladimir Putin merespons rencana damai yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap jalur Gaza. Putin memperingatkan Trump agar proposal damai ini benar-benar untuk memerdekakan Palestina, bukan sekedar kedok belaka. Dalam pernyataannya pada Jumat 3 Oktober 2025, Vladimir Putin mendukung rencana Donald Trump agar mengarah pada pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel. Putin memperingatkan bahwa diplomasi unilateral Barat yang sering mengabaikan sejarah dan tradisi bisa menjadi ancaman tak terciptanya perdamaian di kawasan tersebut. Putin juga mengingatkan bahwa pandangan Palestina, negara-negara regional, dan Hamas harus menjadi pertimbangan dalam perjanjian apapun. Presiden Donald Trump sendiri telah mengusulkan 20 poin mengenai perdamaian di jalur Gaza. Di antaranya mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera Israel oleh Hamas, hingga pembebasan seluruh tahanan Palestina oleh Israel. Trump juga mendesak adanya pelucutan senjata oleh Hamas, namun poin tersebut ditolak oleh Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Quds telah melancarkan serangan anti-tank ke kota Gaza. Akibatnya mengklaim menghancurkan kendaraan tempur militer Israel di lingkungan Sheikh Radwan Barat Laut kota Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 4 Oktober, kabar ini menurut rilisan rekaman dari Brigade Al-Quds pada Jumat 3 Oktober 2025. Saya bersenjata gerakan jihad Islam itu menunjukkan dalam rekaman video mulai dari persiapan hingga eksekusi, di mana dimulai dari proses persiapan dan pengaktifan alat tersebut serta momen penempatannya di sepanjang rute yang dilalui pasukan Israel. Saat rampur militer musuh lewat,
Diikuti peledak tersebut meledak, menghasilkan bola api besar dan asap hitam tebal, mengonfirmasi bahwa rampur militer Israel itu hancur lebur. Adapun perlu diketahui aksi perlawanan ini dilakukan di tengah tentara Israel mengumumkan perluasan operasi daratnya di kota Gaza. Hamas akhirnya memberikan tanggapan atas rencana 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menyatakan kesiapannya untuk membebaskan semua tahanan baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sesuai dengan usulan Trump. Sekaligus menyatakan kesediaannya segera untuk terlibat dalam negosiasi yang dimediasi guna membahas rincian lebih lanjut. Mengutip Al-Mayadin dan Palestine Chronicle pada 4 Oktober, tanggapan Hamas ini diumumkan pada Jumat 3 Oktober 2025, menyampaikan tanggapan resmi kepada para mediator terkait rencana Trump, terkhusus untuk mengakhiri perang di jalur Gaza dan mencapai apa yang ia sebut sebagai perdamaian. Selain kesiapan pembebasan tahanan dan terlibat negosiasi lanjutan, Hamas juga menegaskan kembali penerimaannya untuk menyerahkan pemerintahan jalur Gaza, terlebih kepada Badan Palestina yang terdiri dari orang-orang independen berdasarkan konsensus nasional dan dukungan Arab dan Islam. Namun ditekankan oleh Hamas bahwa masalah yang menyangkut masa depan Gaza dan hak-hak Palestina harus ditangani dalam kerangka nasional yang lebih luas. Seraya menekankan bahwa masalah itu harus dibahas dalam kerangka kerja Palestina yang bersatu dengan mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan seruan untuk pertama kalinya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mengutip The Times of Israel pada 4 Oktober, seruan Trump itu adalah Israel harus segera menghentikan pengeboman di jalur Gaza. Merujuk pada kesiapan Hamas menanggapi rencana Trump sebelumnya dalam apa yang disebutnya perdamaian abadi. Menekankan bahwa ini tentang perdamaian yang telah lama dinantikan di Timur Tengah. Adapun seruan Trump ini juga diunggah di media sosial X pribadinya sekaligus Gedung Putih pada 4 Oktober waktu setempat. Pesan dari Trump ini datang tak lama setelah Hamas mengumumkan bahwa mereka telah menyampaikan tanggapan, di mana yang dalam tanggapan itu mereka menyambut baik sebagian usulan Amerika sembari mengisyaratkan adanya penolakan terkait bagian lain dan menegaskan bahwa negosiasi tambahan diperlukan untuk menuntaskan persyaratannya. Satu di antaranya, Hamas siap membebaskan seluruh 48 sandera Israel dalam waktu 72 jam setelah gencatan senjata permanen berlaku dan setelah Israel melakukan tahap pertama penarikannya dari Gaza. Lalu sebagai imbalan atas lebih dari 2.000 tahanan keamanan Palestina bersama dengan jenazah warga Gaza yang terbunuh, Hamas pun menetapkan bahwa para sandera akan dibebaskan ketika kondisi lapangan yang diperlukan untuk melaksanakan pertukaran telah dipenuhi. Pertama kalinya militer IDF diperintahkan untuk segera menghentikan serangan kota Gaza, menyusul seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mengutip The Times of Israel pada 4 Oktober, kabar ini dilaporkan oleh sumber utama Radio Angkatan Darat dan lembaga penyiaran publikan terbaru. Lebih tepatnya, para pemimpin politik Israel dikabarkan telah memerintahkan militer IDF untuk menghentikan kampanye penaklukan kota Gaza. Perintah ini turun setelah Trump meminta Israel untuk berhenti menyerang Gaza saat ia berupaya untuk mengakhiri perang dan membebaskan para sandera yang ditawan oleh Hamas. Radio Angkatan Darat mengatakan perintah itu dikeluarkan setelah perundingan semalam antara pejabat Israel dan Amerika, menyerukan penguraian operasi ke minimal dengan pasukan di lapangan hanya melakukan manuver defensif. Sementara itu Khan mengatakan negosiasi mengenai rencana Trump diperkirakan akan segera diadakan. Yaman mengumpulkan jutaan orang untuk mendukung Gaza dan Palestina, menegaskan penolakan keras atas apa yang disebut sebagai konspirasi Amerika Serikat dan Zionis. Mengutip Al-Mayadin pada 4 Oktober, unjuk rasa ini telah dilakukan pada Jumat 3 Oktober 2025 waktu setempat. Puluhan ribu warga Yaman memenuhi lapangan Al-Shabin di ibu kota sana dan di lebih dari 500 lapangan pusat dan daerah di 14 provinsi lainnya. Demonstrasi itu digelar dengan slogan menolak konspirasi Amerika Zionis, berdiri teguh bersama Gaza hingga kemenangan. Sehingga aksi unjuk rasa di Yaman ini dikhususkan untuk mendukung Gaza, mengecam kejahatan Amerika Israel, dan menyerukan negara-negara Arab untuk menolak penyerahan diri dan mendukung Palestina hingga meraih kemenangan.
Penyelenggara demonstrasi menekankan bahwa semakin musuh berusaha melemahkan perjuangan dan perlawanan Palestina, maka semakin teguh pula posisi Yaman. Pernyataan itu juga menyatakan bahwa Amerika adalah wajah lain dari Zionis, menambahkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak berbeda dalam kejahatan dan agresi mereka. Pernyataan itu pun memperingatkan bahwa hanya orang bodoh yang bisa mengharapkan niat baik dari Washington atau Tel Aviv.